Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan hikmahnya sehingga bisa menulis atau mengetik rangkuman materi bab 3. Rangkuman materi bab 3. 1. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. 2. Berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka letakkan segala urusan pada tempatnya. Surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah SWT semesta, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. 4. Kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa pada surga. 5. Kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ika Cahyani, kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa menulis atau mengetik rangkuman materi pendidikan agama Islam bab 11. Rangkuman bab 11. 1. Menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. 2. Puasa wajib ada 4, yaitu puasa di bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa qada, dan puasa nazar. 3. Syarat wajib puasa adalah berakal, baligh, dan mampu untuk melakukan puasa. 4. Syarat sahnya puasa adalah Islam mumayyiz, suci dari darah haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. 5. Rukun puasa adalah niat untuk berpuasa dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. 6. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah yang disengaja, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila, dan keluar cairan mani dengan sengaja. 7. Orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan adalah orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. 8. Ketentuan puasa sunnah. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Contoh puasa adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Arafah, dan puasa hari Senin Kamis. 9. Waktu yang diharapkan untuk berpuasa. Adapun hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. 10. Hikmah berpuasa. A. Meningkatkan iman dan takwa dan mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. B. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. C. Melatih mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. D. Dapat mengendalikan emosi hawa nafsu. E. Meningkatkan kesehatan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa menulis atau mengetik rangkuman materi pendidikan agama Islam bab 2. Rangkuman bab 2. 1. Segala bentuk minuman yang memabukkan
lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. 3. Huruf qalqalah ada 5, yaitu Q, To, Ba, Ja, Da. 4. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan kubro. 5. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. 6. Suatu lafaz dibacakan qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman pada bab 14. 1. Islam mengucapkan kepada umatnya agar mengonsumsi makanan dan minuman yang halalnya berdasarkan yang berfungsi dan baik bagi kesehatan tubuh. 2. An-Nahl 16 ayat 14 berisi perintah untuk memakan makanan yang baik serta menyukuri nikmat Allah sendiri. 3. Al-Maidah 5 ayat 90 sampai dengan 100 menyatakan bahwa minuman keras khamar hukumnya haram. 4. Suatu lafaz mengandung bacaan ikhfa safai robleh terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. 5. Suatu lafaz mengandung bacaan ikdam mim apabila mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah berikut: ta, ja, fa, ko, dal, ro, ya, sa, sin, to, ma, go, fa, ko, kal, la, na, pa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa menulis atau mengetik rangkuman materi pendidikan agama Islam bab 8. Rangkuman pertama, pengertian imam kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para nabi dan rasul yang harus kita ketahui sebagai dinyatakan dalam Al-Quran jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Kisah perjuangan dalam perdakwaan dapat menjadi teladan bagi kehidupan kita saat ini. 3. Sifat rasul. Sifat wajib para rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Sifat mustahilnya para rasul ada 4, yaitu kitab, anak, zaman, dan baladah. Sifat jaiz para rasul ada 1, yaitu iradul bari, yaitu memiliki sifat dan kebutuhan hidup sebagaimana manusia. 4. Rasul ulul azmi ada 5 rasul yang diberi gelar ulul azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi pencobaan dari Allah SWT. Adapun 5 rasul tersebut adalah alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam,
dan Isa alaihissalam dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengajarkan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh para rasul, menjadikan para rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa menulis atau mengetik rangkuman materi pendidikan agama Islam bab 5. Rangkuman bab 5. 1. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. 2. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. 3. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. 4. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah syukur kehadirat. Bu, baleni masalah semua aja. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa menulis atau mengerjakan rangkuman materi PAI bab 10. Rangkuman. 1. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. 2. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. 3. Berdasarkan khos An-Nisa 4 ayat 36, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Seorang murid wajib menghormati dan mematuhi perintah guru selama tidak melanggar syariat. 5. Jasa guru kepada muridnya tidak bisa diukur dengan materi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhiri kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa menulis atau
Al-Ai bab 10. Satu, amal soleh yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. 2. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seorang yang beriman tanpa ditakuti amal soleh, keimanannya tidak ada artinya. Sebaiknya amal soleh tanpa didasari iman yang benar, amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebuah amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. B. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. C. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. 4. Amal soleh ada 3 macam, yaitu A. Amal soleh terhadap Allah. B. Amal soleh terhadap manusia. C. Amal soleh terhadap lingkungan alam. 5. Amal jariah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. 6. Amal soleh dan baik sangka akan mendatangkan banyak manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Berbaik sangka ada 3 macam, yaitu A. Berbaik sangka kepada Allah. B. Berbaik sangka kepada diri sendiri. C. Berbaik sangka kepada orang lain. Amal soleh tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. B. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. C. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. 4. Amal soleh ada 3 macam, yaitu A. Amal soleh terhadap Allah. B. Amal soleh terhadap manusia. C. Amal soleh terhadap lingkungan alam. 5. Amal jariah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Amal soleh dan baik sangka akan mendatangkan banyak manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Ekspresi berbaik sangka ada 3 macam, yaitu A. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Berbaik sangka pada diri sendiri. C. Berbaik sangka pada orang lain. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.